Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kami, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan mempresentasikan proyek mobile programming yang berjudul aplikasi To-Do List. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada David Sebastian Zain, yang kedua ada Muhammad Fahri Revansa, yang ketiga ada Randy Pramudia Surya, yang keempat ada Riana Disanjaya, yang kelima ada Ronan Rafael. Yang pertama pendahuluan yang akan dibacakan oleh David Sebastian Zain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan berkembang pesat ini, perangkat mobil telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang memiliki ponsel pintar sendiri-sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi, mengakses informasi, bermain game, dan bahkan mengelola pekerjaan mereka. Mata kuliah mobile programming akan membawa kita ke dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, di mana kita akan belajar bagaimana menciptakan aplikasi yang berjalan pada platform mobile. Pengembangan aplikasi mobile adalah bidang yang terus berkembang dengan cepat, dan kesempatan kerja di dalamnya semakin luas. Kemampuan untuk membuat aplikasi yang inovatif dan intuitif di platform mobile akan memberikan kita keuntungan yang kompetitif di pasar kerja yang kompetitif ini. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang yang kita ambil adalah pada era digital yang semakin maju, perangkat mobile telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data Statista, pada tahun 2021, lebih dari 3,8 miliar orang menggunakan ponsel pintar di seluruh dunia. Menurut laporan Indeed, permintaan untuk pekerja di bidang pengembangan aplikasi mobile meningkat sebanyak 30% dari tahun ke tahun. Kemampuan untuk menguasai mobile programming memberikan keuntungan kompetitif dalam pasar kerja yang kompetitif juga. Mata kuliah mobile programming bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengembangan aplikasi mobile. Lanjut ke tampilan aplikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada tampilan aplikasi kita. Oke, selanjutnya ke codingan. Codingan akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Ya, kita lanjut ke codingan. Yang pertama ada color dart. Kode ini adalah bagian dari file Flutter yang mengimpor pustaka Flutter /material.dart dan mendefinisikan beberapa konstanta warna yang akan digunakan dalam tampilan dan desain aplikasi. Ini bisa dijelaskan dalam presentasi sebagai berikut. Yang pertama ada impor pustaka. Ini adalah pernyataan untuk mengimpor pustaka Flutter /material.dart. Pustaka ini berisi kumpulan widget dan komponen UI yang diperlukan untuk membangun aplikasi Flutter. Yang kedua ada mendefinisikan konstanta warna. Kode ini mendefinisikan beberapa konstanta warna dengan tipe data color. Konstanta ini memiliki nilai-nilai heksadesimal yang mewakili kode warna dalam format RGBA. TD-Red adalah konstanta warna merah, TD Blue adalah konstanta warna biru, TD Black adalah konstanta warna hitam, TD Gray adalah konstanta warna abu-abu. TDBG Color adalah konstanta warna latar. Dengan mendefinisikan konstanta warna seperti ini, Anda dapat mudah menggunakan warna-warna ini di berbagai bagian aplikasi, seperti latar belakang, teks, atau elemen UI lainnya. Di sini ada To-Do Dart. To-Do Dart. Yang pertama ada deklarasi kelas. Ini mendeklarasikan kelas bernama To-Do. Yang kedua ada variabel anggota. Kelas To-Do memiliki 3 variabel anggota. Yang pertama ada ID, adalah variabel bertipe string yang menyimpan ID tugas. Yang kedua ada To-Do text, adalah variabel bertipe string yang menyimpan teks tugas. Yang ketiga is done, adalah variabel bertipe bool yang menunjukkan apakah tugas sudah selesai atau belum. Yang ketiga konstruktor. Kelas To-Do memiliki sebuah konstruktor yang menerima 3 parameter. Yang pertama ada ID untuk
untuk menginisialisasi variabel ID. Yang kedua ada to do text untuk menginisialisasi variabel to do text. Yang ketiga ada isDone untuk menginisialisasi variabel isDone. Nilai defaultnya adalah false. Yang keempat ada metode statis. Kelas to do memiliki metode statis to do list yang mengembalikan daftar objek to do. Metode ini menginisialisasi beberapa objek to do dengan nilai-nilai yang ditentukan dan mengembalikan daftar tugas tersebut. Dengan menggunakan kelas to do ini, kita dapat membuat objek to do dengan ID, teks tugas, dan status selesai yang sesuai. Kemudian kita dapat menggunakan metode to do list ini untuk mendapatkan daftar tugas yang sudah ditentukan sebagai contoh. Berikut adalah home dart yang akan dijelaskan oleh Randy. Yang pertama ada home dart. 1. Import pustaka. Kode ini mengimpor beberapa pustaka dan pustaka dan file yang diperlukan untuk membangun tampilan ayat utama aplikasi ini. Ini mendeklarasikan kelas home yang merupakan turunan dari stateful widget. Ini juga mengimplementasi metode createState yang mengembalikan objek homeState. Ganti cok. Yang ketiga ada implement state. Ini mengimplementasi kelas homeState yang merupakan keadaan dari widget home. Ini memiliki beberapa metode seperti initiate yang digunakan untuk menginisialisasi keadaan awal boot yang digunakan untuk membangun tampilan dari UI serta metode lainnya yang berfungsi untuk mengelola logika dan perubahan pada tampilan. Ganti cok. Keempat ada tampilan UI. Ini mendefinisikan tampilan dan UI untuk layar utama aplikasi mempunyai elemen-elemen seperti latar belakang, app bar, konten utama dalam kontainer dan elemen-elemen lain seperti kolom pencarian dan daftar tugas. Yang kelima ada metode dan logika lainnya. Selain itu ada metode lainnya seperti handle to do change, delete to do item, add to do item, dan run filter yang digunakan untuk mengelola interaksi pengguna dan perubahan data pada daftar tugas. Lanjut. Yang pertama ada to do item dart. Yang pertama itu import pustaka. Kode ini mengimpor beberapa pustaka dan file yang diperlukan untuk membangun widget to do item. Yang kedua ada deklarasi kelas. Ini mendeklarasikan kelas to do item yang merupakan turunan dari stateless widget. Kelas ini memiliki 3 properti to do, objek to do yang akan ditampilkan, on to do change, fungsi yang dipanggil ketika status tugas berubah, dan on delete item, fungsi yang dipanggil ketika item tugas dihapus. Properti-properti ini diinisialisasi melalui konstruktor. Ketiga ada metode build. Ini mengimplementasikan metode build yang membangun tampilan widget. Di dalamnya kita mengembalikan sebuah kontainer yang berisi list style. Lanjut.
Yang keempat ada tampilan UI. Di dalam list terdapat berbagai elemen UI seperti ikon, checklist, teks, tugas, dan ikon hapus. Di sini tampilan item tugas ditentukan sesuai dengan status tugas, to do is done, dan menggunakan warna dan gaya yang ditentukan dalam konstanta warna yang diimport. Ketika item tugas diklik atau tombol hapus ditekan, fungsi yang sesuai dipanggil. Selanjutnya akan dibacakan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang MindDart. Yang pertama ada impor pustaka. Kode ini mengimpor beberapa pustaka yang diperlukan untuk membangun aplikasi To-Do. Yang kedua ada metode utama. Ini adalah metode utama yang akan dijalankan saat aplikasi dijalankan. Di dalamnya kita menjalankan aplikasi dengan memanggil konstruksi mayapp menggunakan run app. Yang ketiga ada kelas mayapp. Ini mendefinisikan kelas mayapp yang merupakan turunan dari stateless widget. Kelas ini adalah root dari aplikasi kita. Yang keempat ada metode build. Ini mengimplementasikan metode build yang membangun tampilan widget. Di dalamnya kita mengatur gaya overlay UI sistem menggunakan sistem Chrome, set sistem UI overlay style untuk membuat status bar menjadi transparan. Kemudian kita mengembalikan sebuah material app yang merupakan widget utama aplikasi. Di sini kita menonaktifkan banner debug menggunakan debug show check add modded banner files, memberikan judul aplikasi dan menetapkan home sebagai tampilan utama. Lalu ada widget Dart. Yang pertama import pustaka. Kode ini mengimpor beberapa pustaka yang diperlukan untuk melakukan pengujian Flutter. Yang kedua metode utama. Ini adalah metode utama yang akan dijalankan saat pengujian dilakukan. Di dalamnya kita menjalankan pengujian dengan menggunakan test widget. Yang ketiga metode test widget. Ini adalah metode pengujian yang akan memeriksa apakah penambahan counter berfungsi dengan benar. Pengujian ini ditentukan oleh deskripsi counter instrument smoke test. Metode ini menerima fungsi callback widget test yang digunakan untuk menjalankan pengujian. Yang keempat ada build aplikasi dan trigger. Dalam pengujian ini kita membangun aplikasi menggunakan mayapp dengan memicu sebuah frame dengan menggunakan tested frame widget. Yang kelima ada verifikasi counter. Di sini kita memverifikasi bahwa teks 0 ada frame 1 widget dan teks 1 tidak ada di dalam tampilan. Yang keenam ada tab icon plus dan trigger. Dalam pengujian ini kita mengetuk icon menggunakan tester tab dan memicu sebuah frame menggunakan tester pump. Yang ketujuh ada verifikasi counter terupdate. Di sini kita memverifikasi bahwa teks 0 tidak ada dan teks 1 ada di dalam tampilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat. Oke. Di sini kita bisa mengetikkan yang aktivitas yang akan kita lakukan, misalnya pull up, kita bisa menambahkannya. Nah, kita juga bisa menambahkan yang lain, misalnya push up. Di sini juga kita bisa mencari ini aktivitas kita yang akan kita lakukan. Terus bila sudah melakukannya kita bisa mencetaknya. Bila belum kita tidak usah mencetaknya. Dan di sini juga bisa menghapusnya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.